Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Sobat Apsae, welcome back to Apsae Podcast. Kembali lagi bersama saya Zahrotun Nur Fadilah. Senang sekali bisa membersamai Sobat Apsae pada kesempatan kali ini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi terkait topik yang sedikit berbeda dari episode sebelumnya, tapi masih dalam ranah akuntansi sektor publik. Karena memang tujuan podcast ini yaitu untuk memberikan pengetahuan dan juga pemahaman kepada Sobat Apsae terkait akuntansi sektor publik. Maka dari itu, jangan lupa ya untuk like, komen, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya. Oke, Sobat Apsae, ada pun tema nih yang kita angkat pada kesempatan kali ini, yaitu prospek akuntansi sektor publik. Nah, kalau kita berbicara soal prospek akuntansi sektor publik, mungkin Sobat Apsae bertanya-tanya, kita akan membahas apa sih Kak, gitu ya. Nah, di episode kita kali ini, kita akan berdiskusi tentang bagaimana sih gambaran akuntansi sektor publik ke depannya, dan juga bagaimana nasib kita sebagai calon tenaga akuntan sektor publik di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat. Maraknya teknologi tersebut, gimana sih supaya kita bisa survive? Yuk langsung saja kita bahas dengan narasumber kita, yakni Ibu Ari. Nah, tapi sebelum kita menyapa narasumber kita, saya ingin mengingatkan kembali jargon kebanggaan Apsae. Jadi teman-teman bisa praktikkan ya di rumah supaya lebih semangat. Adapun jargonnya, kalau saya bilang Apsae, teman-teman jawabnya United for Better Public Sector Education. Dan saat ini kita sudah dibersamai oleh narasumber kita, yaitu Ibu Arifa Izzati Syam, SE AKMP. Beliau merupakan dosen akuntansi sektor publik, program studi akuntansi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINHAS Jember. Dan saya ingin menyapa beliaunya terlebih dahulu ini. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ibu? Alhamdulillah. Gimana ini Bu perasaannya bisa berbagi dengan Sobat Apsae yang ada di rumah? Perasaannya senang, bahagia, senangnya bisa berbagi ilmu meskipun sedikit, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Insya Allah semoga bermanfaat. Nah sebelum kita mulai mungkin Ibu ingin menyapa Sobat Apsae yang ada di rumah terlebih dahulu nih Bu. Selamat sore Sobat Apsae yang ada di rumah. Apa kabar? Semoga semuanya baik-baik dan bisa mengikuti podcast ini dengan baik juga. Oke, jadi tonton sampai habis ya teman-teman. Nah, sebelum itu Ibu, di sini kita akan berbincang tentang prospek akuntansi sektor publik seperti yang sudah saya mention tadi. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh terkait hal tersebut, kita samakan persepsi dulu dengan Sobat Apsae yang ada di rumah. Apa sih perbedaan akuntansi sektor publik dan juga akuntansi sektor swasta? Dan kenapa hal tersebut bisa berbeda? Seperti itu, Ibu. Oke, jadi pada dasarnya untuk akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta, kenapa bisa berbeda? Karena itu disebabkan satu, tujuannya aja juga sudah berbeda. Kalau tujuan dari akuntansi sektor publik itu adalah transparansi dan akuntabilitas, ya. Jadi mereka fokusnya ke situ. Sedangkan sektor swasta tujuannya adalah profitabilitas dan pertumbuhan keuangan. Jadi itu dari tujuannya sudah beda. Yang satunya misalnya untuk pelayanan publik nirlaba, kalau yang satunya memperoleh laba. Memperoleh laba. Kemudian yang kedua perbedaannya juga kenapa beda? Karena yang kedua adalah untuk pertanggungjawaban. Kalau pertanggungjawaban, kalau sektor publik dia pertanggungjawabannya ke stakeholdernya berupa siapa? Masyarakat. Karena apa? Yaitu tadi masyarakat yang menjadi stakeholdernya. Sedangkan sektor swasta mereka pertanggungjawabannya itu ke pemilik modal, ke pemegang saham kayak gitu, dan pemberi pinjaman, kreditor itu mereka.
Kemudian yang ketiga lagi, perbedaannya itu dari sumber pembiayaan juga sudah berbeda. Kalau sektor publik, pembiayaannya itu berasal dari masyarakat atau dari pemerintah, dari pajak, ya kan? Kemudian mungkin hibah, bantuan, gitu. Sedangkan kalau sektor swasta, sumber pembiayaannya dia berasal dari modal pribadi, kemudian mungkin ada loan ya, pinjaman ke bank, kemudian dari saham, obligasi. Jadi itu sumber pembiayaan sudah berbeda juga. Kemudian untuk selanjutnya tanggung jawabnya itu juga berbeda. Tanggung jawab kalau sektor publik dia tanggung jawab ke masyarakat. Kalau sektor swasta itu tadi ke pemilik modal. Untuk selanjutnya, karakteristik dari anggaran itu mereka juga berbeda. Kalau sektor publik, anggarannya adalah terbuka. Karena apa? Sumber dana dari masyarakat, dari publik. Sehingga apa? Publik berhak tahu berapa sih jumlah anggarannya sehingga mereka juga berhak untuk memberikan masukan, mengkritisi anggaran yang telah dibuat. Sedangkan kalau sektor swasta itu anggarannya lebih bersifat private, rahasia, yang boleh tahu hanya perusahaan. Kalau pihak swasta misalnya anggarannya terbuka bisa dicontekkan sama perusahaan pesaing gitu kan. Padahal tujuan dia memperoleh laba gimana bisa mengalahkan pesaing seperti itu. Sehingga dengan kita kemudian standar akuntansinya juga kita beda ya kan. Kalau sektor publik kita nanti pakai yang apa? International Public Sector Accounting Standard. Kalau swasta dia pakai IFRS itu. Jadi memang berbeda. Oke, jadi bisa dikatakan, bisa nggak sih Bu, kalau saya bilang akuntansi sektor publik ini termasuk pengabdian masyarakat? Ya, bisa juga dibilang seperti itu. Jadi memang kalau sektor publik memang untuk pelayanan kepada masyarakat. Oke. Jadi perbedaan yang sangat menonjol itu yakni terkait profit sama non-profitnya, seperti itu ya Ibu. Oke. Nah, karena perbedaan itu tadi dan Ibu tadi udah menjelaskan bahwa standar yang digunakan juga berbeda, otomatis kan laporan keuangannya juga berbeda gitu ya Ibu. Nah, bagaimana sih Ibu perbedaan standar tersebut dapat mempengaruhi praktik akuntansi? Misal nih ya, saya sudah memiliki pemahaman nih tentang akuntansi sektor swasta dalam membuat financial statement. Kemudian harus membuat financial statement di akuntansi sektor publik. Nah, apakah pemahaman tersebut akan mempermudah nantinya atau malah sebaliknya? Karena mungkin di akuntansi sektor publik ini lebih kompleks. Nah, itu seperti apa, Ibu? Sebenarnya pemahaman itu memang sangat penting karena apa? Itu akan terpengaruh pada penerapan dalam penyusunan laporan keuangannya. Itu pasti beda. Kalau di sektor swasta mungkin kita cukup ada 5 ya kurang lebih, ada neraca, ada laporan laba rugi, kemudian ada laporan perubahan modal, ya. Kemudian ada laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Itu kalau sektor swasta. Kalau sektor publik kita punya 7. Jadi lebih banyak. Yang paling utama di sektor publik itu dia tidak ada laporan laba rugi karena dia memang tujuannya tidak memperoleh laba. Jadi nggak ada. Yang ada apa? Laporan realisasi anggaran. Nah, nanti yang membedakan apa? Ini di sektor publik tetap ada neraca. Kemudian neracanya isinya ya sama, ada kas, mungkin punya piutang juga, punya hutang juga, ada aset, ya, ada persediaan. Mungkin nanti bedanya apa persediaan yang ada di sektor publik dan sektor swasta. Mungkin persediaan yang ada di sektor publik itu lebih banyak persediaan barang yang dihibahkan, karena mau dihibahkan belum tersalurkan maka dia jadi persediaan. Kalau perusahaan swasta mungkin persediaannya adalah persediaan bahan baku, barang jadi gitu kan. Kalau di sektor publik persediaannya bisa jadi adalah barang yang mau dihibahkan seperti itu. Kemudian
Itu neracanya kurang lebih sama, isinya sama, cuman isi persediaannya aja yang mungkin beda. Kemudian yang kedua itu ada namanya laporan realisasi anggaran. Jadi kita harus menyusun laporan realisasi anggaran. Jadi anggaran yang kita susun awal yang sudah diketahui oleh masyarakat itu berapa sih realisasinya? Yang sudah direalisasikan berapa? Nah, itu pakai dasarnya cash basis. Sedangkan untuk laporan yang lain, kayak tadi ada neraca, jadi kalau di sektor publik ada 7 neraca, laporan realisasi anggaran, ada namanya laporan operasional, ada laporan ekuitas, perubahan ekuitas, sama kan? Kemudian ada laporan arus kas, ada apa aja tadi? Neraca, laporan perubahan ekuitas, LO, LRA, kemudian laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Yang satu apa ya? Pokoknya ada 7 ya. Nah, itu yang membedakan dengan sektor publik, sektor swasta tadi itu tadi. Laporan realisasi anggaran dan laporan operasionalnya. Itu yang nggak ada di sektor swasta. Kalau yang 5 laporan semuanya sama. Yang membedakan hanya 2 itu tambahannya. Jadi yang LRA ini dasarnya adalah cash basis. Jadi berdasarkan kas yang sudah dikeluarkan. Kalau LO itu accrual. Jadi 5 laporan itu semuanya accrual basis kecuali LRA. Sedangkan di sektor swasta semuanya pakai accrual basis. Oke, jadi memang di akuntansi sektor publik itu lebih kompleks pencatatannya gitu. Jadi kita memang harus belajar dari nol ya Ibu. Jadi walaupun sudah punya pemahaman tentang akuntansi sektor swasta, belum tentu kita bisa memahami akuntansi sektor publik seperti itu ya Ibu. Tapi kalau dari logika pengerjaannya sebenarnya sama logika akuntansinya. Sama aja sebenarnya, untuk logika pengerjaannya sama aja, karena itu tadi pada prinsipnya laporan yang ada di sektor publik sama swasta itu sama. Cuman itu tadi bedanya, kita tidak, kalau di sektor publik kita tidak mengejar laba, kita tidak apa istilahnya organisasi nirlaba, jadi kita adalah fokusnya ke pelayanan publik. Jadi bagaimana dana publik dikelola secara transparan dan akuntabel. Sehingga apa? Laporannya pada intinya sama seperti yang disampaikan tadi, misalnya neracanya sama. Laporan arus kas juga intinya sama. Arus kas keluar masuk itu sama. Kemudian perubahan ekuitasnya juga sama. Cuman nanti kita memang agak rumit, maksudnya ada perbedaan ketika kita di ini harus menghitung. Jadi kan di prosesnya ada ya memang agak-agak berbeda lah sedikit. Kalau kita apa ya istilahnya menghitung selisih ya. Kalau di apa namanya di sektor publik, ketika kita membuat jurnal itu ada 2 jenis jurnal, ada jurnal finansial dan jurnal realisasi anggaran. Sedangkan sektor swasta cukup jurnal finansial aja. Kalau jurnal realisasi anggaran dia dasarnya cash basis. Kalau jurnal finansial dia dasarnya accrual. Nah, kita tinggal nyari perbedaan itu tadi baru bisa mempengaruhi perubahan ekuitas. Kalau di sektor swasta kita nggak perlu ngitung yang lebih rumit itu tadi. Benar, lebih mudah ya Ibu. Iya, lebih mudah di sektor swasta karena kita belajarnya sektor swasta. Sektor swasta. Dan kayaknya memang kedengarannya sangat sulit kalau belum dipraktikkan gitu ya Ibu. Ya, sebenarnya nggak sulit. Ya memang agak sedikit butuh effort ya, takes time pastinya. Oke, jadi perlu banyak praktik dulu nih, tapi kita juga perlu teorinya seperti sekarang ini, karena kalau nggak ada teori kan nggak mungkin langsung praktik gitu ya Ibu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya Ibu, kita berbicara soal teknologi. Seperti yang kita ketahui bahwa dulu pencatatan akuntansi itu kan masih manual, masih menggunakan kertas, kemudian teknologi mengalami improvisasi begitu cepat dan banyak bermunculan software-software yang mempermudah pekerjaan tenaga akuntan. Nah,
Berbicara soal improvisasi tersebut, bagaimana sih Ibu perkembangan teknologi itu dapat merubah lanskap akuntansi sektor publik? Oke. Jadi kalau sektor publik, jadi intinya perkembangan teknologi itu kan bisa memberikan dampak positif dan negatif, ya kan? Dampak positifnya apa? Kita bisa pekerjaan menjadi efektif dan efisien, lebih cepat, ya kan? Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama. Karena begitu kita sudah dengan kemajuan teknologi, maka kita bisa membuat aplikasi, ya kan? Aplikasi untuk sektor publik. Akuntansi sektor publik, kita tinggal masukkan aja transaksi, kita tinggal masukkan jurnal, maka semua laporan yang kita butuhkan sudah jadi ya, tinggal klik-klik gitu aja. Ya, dampak negatifnya apa? Ya, pasti kalau ada dampak negatif pasti adanya penyalahgunaan teknologi yang akhirnya bisa merugikan orang lain, kan seperti itu. Nah, kalau di sektor publik sendiri, memang perkembangan teknologi ini sangat ini ya, membantu karena apa? Laporan keuangan yang telah kita susun menjadi terintegrasi. Sehingga apa? Paling tidak dengan cepatnya laporan keuangan yang disajikan, kita akan tahu. Misalnya nih, laporan realisasi anggaran, kan cash basis. Kalau dulu misalnya kita manual, kita mau menghitung berapa sih anggaran yang tersisa, itu susah. Tapi dengan adanya aplikasi, dengan adanya sistem tadi, kita tinggal cek aja di sistem. Bisa per tanggal, ataupun per tiap akhir bulan, per jam juga kita bisa cek. Oh iya, anggaran yang tersedia sebesar ini. Karena kan sekali lagi sektor publik dasarnya kita melaksanakan kegiatan kan ketersediaan anggaran. Jadi seperti itu. Ketika tidak dianggarkan, maka kegiatan tidak bisa dilaksanakan. Itu yang membuat apa istilahnya anggaran di sektor publik memang lebih kaku ya daripada di swasta. Jadi gitu. Jadi ketika apa teknologi semakin maju memudahkan pengawasan. Jadi kalau ketika kita ada penyelewengan bisa segera diketahui, ya kan? Sehingga apa? Ya paling tidak bisa mencegah semakin misalnya korupsi, ya bisa mencegah adanya korupsi. Kita apa? Yaitu adalah dengan adanya apa laporan keuangan yang up to date tadi, yang kemudian bisa sewaktu-waktu kita cek, kita lihat, maka semua pengeluaran sudah tercatat sehingga apa? Itu bisa salah satu cara untuk mencegah adanya fraud. Jadi kemajuan teknologi memang sangat bermanfaat untuk sektor publik. Dan sebenarnya memang teknologi itu hadir untuk memecahkan masalah, bukan untuk meribetkan kita ya Ibu. Tergantung bagaimana kita beradaptasi dengan kemajuan teknologi tersebut. Nah, kalau teknologi itu sebenarnya memberikan kemudahan dalam mengolah data, dan jenengan tadi sudah menjelaskan bahwa data tinggal otomatis terinput gitu Ibu. Dan seperti yang kita ketahui, sekarang kita juga sudah banyak beradaptasi dengan yang namanya AI, yang mana pekerjaan itu banyak diolah dengan AI ini sendiri, kemudian juga yang katanya AI ini memiliki kemampuan berpikir sebagaimana manusia. Nah, yang menjadi pertanyaan besar ini Ibu, kalau kegiatan dalam penginputan data dilakukan oleh teknologi tersebut, bisa nggak sih Ibu kita menjamin 100% keakuratan data tersebut? Namanya teknologi kan buatan manusia ya. Pasti apa ya? Pasti akan ada ketidakakuratan di situ. Ketika kita ada istilahnya, meskipun ada AI, tetap kita memerlukan tenaga manusia, tenaga ahli ya di sini. Karena apa? Ketika kita masukkan, ketika ada transaksi, ya, yang bisa istilahnya setiap transaksi sebelum kita masukkan jurnal kita akan menganalisis terlebih dahulu. Jadi mungkin AI bisa mengolah ketika sudah kita masukkan input datanya, baru AI bisa mengolahnya. Tapi ketika istilahnya bentuknya itu ya, oh ini ada transaksi, ini ada nota, maka yang bisa mengolah adalah akuntannya, ya kan? Jadi AI-nya mengolah ketika sudah diinput datanya. Jadi ya sama, dia adalah tetap membutuhkan input untuk mengolah data-data yang kita perlukan. Jadi tetap memerlukan akuntan. Jadi memang nanti kedepannya tetap diperlukan akuntan yang
ahli di bidang teknologi, harus punya keistimewaan. Kalau kita tidak punya keistimewaan itu, tidak kompeten, tidak bisa bersaing, ya yang pasti juga harus berintegritas. Itu yang nomor satu, harus punya integritas. Itu insya Allah profesi akuntan di sektor publik tetap diperlukan. Jadi tidak semua pekerjaan diambil alih oleh AI ya Ibu. Iya. Dan kayaknya ini menjadi ketakutan mahasiswa dari kemarin-kemarinannya. Bagaimana nasibnya mahasiswa akuntansi gitu ya Bu kalau semuanya diambil alih oleh AI. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Iya, pasti tetap Pasti diperlukan. tetap diperlukan. Karena AI kan tidak punya perasaan kan. Nah, apalagi ini sektor publik adalah pelayanan ke publik. Betul. Jadi pasti tetap memerlukan tenaga manusia. Dan pengambilan keputusan nanti juga ujungnya pasti ke manusianya, bukan teknologi gitu ya Ibu. Oke, baik, keren sekali. Nah, selanjutnya ini masih seputar laporan keuangan. Jadi saya kalau berbicara soal laporan keuangan asik gitu ya Ibu, kan relate terutama bagi teman-teman mahasiswa akuntansi. Kalau kita berbicara soal aspek resiko keuangan dan seperti yang jenengan jelaskan tadi bahwa pertanggungjawaban dari organisasi sektor publik ini lebih kompleks karena ke masyarakat umum daripada akuntansi sektor swasta. Nah, bagaimana sih Ibu akuntansi sektor publik ini mempertimbangkan aspek risiko keuangan di masa yang akan datang dan bagaimana juga mereka bisa meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita inginkan, terutama dari segi keuangan. Oke, jadi sebenarnya resiko yang mungkin timbul ketika kita di sektor publik itu adalah yang terutama itu adanya tekanan politik, ya. Jadi sangat besar pengaruhnya bagi seorang akuntan sektor publik ketika dia mendapat tekanan secara politik. Padahal ketika kita menyusun laporan keuangan, kita dituntut untuk transparan dan independen. Ketika mendapat tekanan politik, bisa jadi laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan permintaan politik tadi. Jadi bagaimana? Itu tantangan resiko terbesar kita adalah itu. Bagaimana kita bisa tetap mempertahankan integritas kita, kemudian transparansi laporan keuangan, akuntabilitas laporan keuangan sektor publik dalam tekanan politik tadi. Sehingga dibutuhkan apa? Orang yang independen. Kemudian dia istilahnya gini, dia itu secara ini bebas. Meskipun dalam tekanan, kasarannya meskipun ada tekanan politik, ketika saya tetap melakukan tugas saya sesuai dengan integritas dan transparansi untuk memperoleh transparansi laporan keuangan tadi, dia tidak terpengaruh dengan tekanan politik tadi. Nah, salah satu upaya yang dilakukan, yaitu tadi kita harus cari orang yang punya integritas yang tinggi ketika di bagian keuangan tadi, yang menyusun laporan keuangan harus dia berintegritas, independen. Kalau orangnya kasarannya secara finansial belum independen, maka dia akan ikut kata tekanannya tadi, akan mengikuti, ya sudah laporannya sudah tidak akan akuntabel lagi. Nah, salah satu lagi strateginya yaitu makanya pemerintah dalam ini, salah satu contoh akuntansi sektor publik adalah di bidang pemerintahan, itu mendatangkan namanya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Setiap akhir tahun pasti akan diaudit. Jadi audit itu salah satu cara untuk mengurangi resiko keuangan tadi. Dengan adanya audit, maka penyelewengan, adanya fraud, atau mungkin indikasi adanya korupsi bisa diminimalkan. Oke, jadi di sini yang berperan penting untuk mengelola risiko tersebut itu adalah auditnya ya Ibu. Iya. Supaya tidak terpengaruh dengan tekanan politik. Karena memang kalau kita berbicara politik pasti kita mikirnya struktur tertinggi adalah politik seperti itu. Nah,
Kalau kita berbicara soal kompleksitas organisasi sektor publik, Ibu, bagaimana sih akuntansi dapat memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat dan strategis supaya tepat sasaran dan juga tidak melenceng dari tujuan akuntansi sektor publik itu sendiri? Oke. Jadi kan tujuan dari akuntansi sektor publik kan tadi apa? Transparansi dan akuntabilitas, ya kan? Kompleksitas akuntansi sektor publik kan disebabkan karena kompleksnya, ya, kompleksnya kegiatan yang harus dilakukan. Kemudian sumber dana juga kompleks. Maksudnya bermacam-macam. Ada yang dari masyarakat, ada yang dari pemerintah. Pemerintah sumbernya juga banyak. Ada yang dari pajak, ada retribusi, ada dari apa BUMN, ya kan? Banyak sumbernya itu, di mana itu semua harus dipertanggungjawabkan, ya kan? Jadi akhirnya itu tadi muncullah namanya standar akuntansi untuk sektor publik tadi, sehingga laporan keuangannya kita tidak hanya 5 tapi 7 tadi. Itu adalah salah satu cara untuk menyajikan bahwa dana-dana yang kita peroleh, dana-dana yang dikelola oleh sektor publik itu bisa dipertanggungjawabkan kepada publik sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti itu. Oke. Nah, kalau dari peran akuntansi sektor publik ini sendiri terhadap pembangunan berkelanjutan itu seperti apa, Ibu? Dan juga mungkin bisa diberikan salah satu contoh bentuk kontribusi nyata yang sudah terrealisasikan. Oke. Jadi kalau di sektor publik itu kan sektor publik itu ada pemerintah, ada universitas, ada yang namanya apa istilahnya partai politik, ya. Jadi banyak sekali sektor-sektor publik yang terkait dengan akuntansi ini. Nah, kemudian salah satu apa namanya? Apa tadi, Dek? Tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi ketika kita sudah menyusun, ya, setiap penyusunan untuk sektor publik pasti dasarnya adalah anggaran, ya kan? Anggaran disusun bagaimana memaksimalkan pelayanan publik. Dan selain memaksimalkan pelayanan publik, dia juga bertujuan supaya pelayanan itu tetap berkelanjutan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan pengelolaan keuangan tadi, yang harus transparan, harus akuntabel. Kalau kita tidak bisa mengelola keuangan itu secara akuntabel, maka bisa jadi kegiatan itu tidak bisa berlanjut. Contohnya, misalnya di rumah sakit, mau memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oke, ini ada masyarakat yang miskin, ada masyarakat yang mampu. Kalau mampu, mereka bisa bayar. Kalau masyarakat miskin, mereka butuh dukungan. Rumah sakit kalau mau menggratiskan istilahnya, mereka juga kalau menggratiskan, maka bisa jadi keberlanjutan rumah sakit itu tidak akan terus. Karena apa? Dana yang diperoleh habis untuk membiayai masyarakat miskin. Sehingga di situ ada hadir pemerintah. Kita ada program namanya BPJS. Kemudian kalau di pemerintah daerah mungkin ada program-program, kalau di Jember ini ada namanya misalnya ataupun di daerah lain tuh biasanya ada namanya dana sosial memang untuk masyarakat miskin. Jadi mereka ketika belum mempunyai BPJS, mereka akan harus mengurus dulu misalnya surat keterangan miskin, surat keterangan tidak mampu. Sehingga biaya rumah sakitnya nanti itu akan dibiayai oleh pemerintah. Ya, di luar BPJS. Oke. Jadi pembangunan berkelanjutan itu berarti dapat disimpulkan tergantung bagaimana kita nge-manage organisasi tersebut ya Ibu. Iya. Nah kalau kita berbicara soal pembangunan berkelanjutan, ini erat kaitannya pasti dengan keuangan. Kembali lagi pada keuangan. Bisa nggak sih Bu dikatakan bahwa kalau kita tadi Ibu ngejelasin bahwa organisasi sektor publik ini non-profit oriented.
Tapi bukan berarti nggak mencari uang juga kan Bu dari masyarakat. Nah, itu bagaimana Ibu? Ya, jadi memang kita itu tadi tujuannya memang non-profit oriented. Tujuannya adalah pelayanan berkelanjutan. Makanya ketika misalnya, loh rumah sakit katanya tidak non-profit oriented. Tapi Kenapa bayar. menarik? Kenapa harus membayar? Kenapa harus ada kelas-kelasnya gitu? Ya itu tadi karena tujuannya apa? Supaya pelayanannya bisa berkelanjutan. Kalau tidak ada dana, ya kalau pemerintah bisa menyuplai terus. Ya kan? Nah, jadi itu adalah salah satu cara ya kalau ada uang keluar ya ada uang masuk yang dikelola supaya organisasi tetap jalan. Kalau misalnya semua digratiskan, terus siapa yang akan membayar pegawainya, ya kan? Bayar listriknya. Seperti itu. Jadi intinya untuk memperoleh organisasi nirlaba itu sebenarnya mereka tidak anti untuk menerima uang. Tetap memperoleh dana, tapi dana tersebut digunakan lagi untuk pelayanan kepada masyarakat. Oke. Jadi bukan sepenuhnya tidak menarik uang dari masyarakat gitu. Dan ini yang perlu kita luruskan bersama. Khawatirnya nanti teman-teman salah persepsi non-profit oriented. Berarti nggak ada uang masuk dong dari masyarakat gitu ya. Oke. Dan ini pertanyaan yang terakhir nih Ibu. Sepertinya ini pertanyaan teman-teman semua nih. Seperti yang tadi sudah disinggung dan dijelaskan, teknologi berkembang sangat cepat dan juga diikuti dengan perubahan ekonomi, sosial. Bagaimana sih Ibu gambaran ke depannya akuntansi sektor publik ini? Dan ini ada nggak sih Bu impact-nya terhadap calon akuntan sektor publik ini sendiri? Oke. Memang zaman sekarang kemajuan teknologi sangat-sangat pesat. Tadi yang adik sampaikan AI ya kan, sehingga ada ketakutan dari teman-teman, dari adik-adik mahasiswa, bagaimana aku nanti, apakah masih dibutuhkan? Pada dasarnya kita tetap dibutuhkan, profesi akuntan tetap dibutuhkan, baik itu akuntan sektor publik maupun akuntan sektor swasta, itu tetap dibutuhkan. Karena apa? Tidak bisa AI misalnya mendeteksi adanya kecurangan, misalnya kalau semua data sudah lengkap, iya kan? Tapi kalau kita bisa interview AI, nggak bisa misalnya interview tahu mimiknya orang berbohong atau gimana. Maksudnya istilahnya kita lebih manusia itu tetap dibutuhkan karena kemampuan itu tadi sosialnya, ya kan? Jadi ketika kedepannya, jadi memang dibutuhkan sosok akuntan yang tidak hanya istilahnya pintar akuntansi aja, tapi dia juga harus ahli misalnya di bidang teknologi. Dia harus punya keahlian yang berbeda dengan teman-temannya. Sehingga dengan itu maka istilahnya dimanapun tempatnya, apapun zamannya tetap dibutuhkan. Sekali lagi kita harus punya kompetensi, punya kelebihan dibanding yang lain. Jadi kita harus punya keahlian. Yang pasti harus punya keahlian di bidang teknologi juga, tidak hanya kemampuan di bidang akuntansi. Gitu. Karena kalau kita cuma punya kemampuan di bidang akuntansi, mungkin kita bakal kembali ke zaman dulu, pencatatan manual lagi ya Ibu. Ditinggalkan. Sudah ditinggalkan. Nah, kalau begitu Ibu, ada nggak sih Bu pelatihan khusus supaya bisa menjadi tenaga akuntan sektor publik yang expert? Bukan hanya dari segi skill akuntansinya, tetapi dari segi teknologinya juga. Sebenarnya pelatihan itu banyak, ya sertifikasi itu banyak. Cuman sebenarnya yang paling istilahnya untuk meningkatkan kemampuan itu adalah praktek langsung. Ya, jadi seiring berjalannya waktu, jadi kalau misalnya nih, adik pengen ahli nih untuk menyusun laporan keuangan untuk akuntansi sektor publik, maka terjunlah di pemerintahan atau mungkin di kampus saja, bagian yang itu membuat laporan keuangan, menyusun laporan keuangan di sektor publik. Kalau kita praktek langsung, maka kita akan tahu, oh ternyata ada nih kelebihannya, di sini ada kesalahannya ada di sini, itu kita tahu. Tapi kalau kita cuma
istilahnya ikut sertifikasi tanpa praktek, ya hanya membayangkan. Karena padahal ilmu akuntansi kan terapan ya. Jadi selain kalau di sertifikasi mungkin kemampuan kita bertambah. Baik secara kemampuan secara teknologi, karena mungkin sertifikasi juga mengajarkan. Ini loh ada sistem terbaru, ini loh yang harus kita lakukan. Tapi untuk praktek kita tetap membutuhkan supaya apa? Supaya ilmu yang kita dapatkan ketika kita mengikuti pelatihan, mungkin BIMTEK, mungkin ikut sertifikasi tadi itu bisa kita implementasikan. Oke, jadi memang praktis makes perfect gitu ya Ibu. Oke, keren sekali. Dan mungkin itu saja Ibu pertanyaan dan diskusi kita pada kesempatan kali ini. Oke, mungkin itu saja ya Ibu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Keren sekali. Semoga apa yang kita diskusikan bisa teman-teman implementasikan dan teman-teman bisa lebih semangat untuk belajar, terutama dari segi akuntansi sektor publik. Nah, sebelum saya tutup, Ibu mungkin ada sepatah dua patah yang ingin disampaikan kepada teman-teman APSAE yang ada di rumah. Oke, untuk adik-adik, untuk teman-teman APSAE yang ada di rumah, jangan pernah merasa nanti tidak akan bermanfaat ilmu yang ditempuh saat ini. Karena apa? Semua pasti ada manfaatnya. Tetap kembangkan diri, tingkatkan kompetensi, dan yang pasti pegang integritas dimanapun berada. Itu yang penting. Oke, jadi never give up gitu ya Ibu. Baik teman-teman, itu saja yang bisa kita diskusikan. Ketemu lagi di the next episode. Tapi sebelum itu, yuk kita jargon dulu. Masih ingat kan jargonnya APSAE? Kalau saya bilang APSAE, teman-teman yang ada di rumah jawabnya United for Better Public Sector Education. Oke, itu saja ya teman-teman, dan saya ingatkan sekali lagi supaya teman-teman tidak kehilangan notifikasi. Jangan lupa ya untuk klik link di bawah ini supaya teman-teman bisa selalu update informasi menarik dari kita. Saya Zahrotun Nur Fadilah selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.